Perkenalan machine learning. Manusia adalah makhluk pembelajar yang memiliki kemampuan belajar yang sangat luar biasa. Proses pembelajaran tersebut telah dimulai sejak mereka dilahirkan sampai akhir hayatnya. Seiring bertambahnya usia, manusia mulai mempelajari bagaimana cara berjalan, berbicara, berkomunikasi, membaca, menulis, dan berpikir untuk mengelola suatu informasi, lalu bertindak dan membuat keputusan. Salah satu cara manusia belajar dan mengambil keputusan adalah berdasarkan pengalaman. Sebagai contohnya adalah ketika seorang anak yang menemukan cabai untuk pertama kalinya. Maka tanpa ragu anak tersebut akan melahap cabai tersebut. Akibatnya dia akan merasa kepedasan dan tidak nyaman. Proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman itu melibatkan 3 proses, di mana ada pertama memoris. Anak tersebut mengingat semua data yang telah terjadi ataupun kejadian yang mirip dan berkaitan. Misalnya itu bagaimana rasa cabai, bentuk cabai atau warna cabai. Kedua ada generalis. Berdasarkan data tersebut, si anak akan memformulasikan sebuah atau general rule pada sebuah kejadian. Ketiga adalah predik. Ketika menghadapi sebuah kasus yang berkaitan atau mirip, maka rule atau pola tersebut diaktifkan untuk memprediksi apa tindakan yang akan dilakukan. Misalnya, si anak diberikan makanan yang berisi potongan cabai, maka dengan cepat dia akan menunjukkan responnya. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan definisi machine learning. Machine learning atau ML merupakan bidang studi yang fokus kepada desain dan analisis algoritma sehingga memungkinkan sebuah komputer untuk dapat belajar. Menurut Samuel, ML berisi sebuah algoritma yang bersifat generik atau umum, di mana algoritma tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang menarik atau bermanfaat dari sejumlah data tanpa harus menulis kode yang spesifik. Machine learning juga dapat diartikan sebuah komputer yang memiliki kemampuan belajar tanpa program secara eksplisit. Program tersebut memanfaatkan data untuk membangun model dan mengambil keputusan berdasarkan model yang telah dibangun. Task T merupakan objektif dari program ML yang kita buat. Program ML membantu untuk mengatasi sebuah masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh program tradisional yang bersifat statistik. Machine learning memiliki beberapa algoritma. Yang pertama ada klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu pengelompokan data di mana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas label atau target. Pada jenis teks ini, program komputer diminta untuk menebak atau memilih kelompok atau kategori atau kelas dari data. Pada teks ini, kelas telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya itu adalah klasifikasi emosi pada foto manusia dengan 3 kelas, yaitu happy, angry, and neutral. Dan yang kedua adalah regresi. Sederhananya adalah sebuah tugas di mana aplikasi ML diminta untuk menebak angka atau bilangan kontinu berdasarkan sejumlah data. Sebagai contoh, kita ingin melakukan prediksi suatu harga saham, maka iuran dari prediksi tersebut adalah sebuah nilai harga. Jadi, salah satu perbedaan antara regresi dan klasifikasi adalah objek yang diprediksi. Regresi memprediksi angka, sedangkan klasifikasi memprediksi kelas. Dan yang ketiga adalah transkripsi. Adalah sebuah tipe task di mana aplikasi ML ini mencoba memahami sebuah data yang tidak terstruktur
yang mempresentasikan data lain sebagai contoh pengenalan tulisan. Dan yang keempat adalah asosiasi. Asosiasi ini digunakan untuk menentukan atau menemukan barang atau kejadian yang sering terjadi secara bersamaan. Misalnya barang kebutuhan sehari-hari yang biasanya dibeli secara bersamaan oleh pelanggan tertentu. Dan yang kelima ada deteksi anomali. Digunakan untuk menemukan kasus abnormal dan tidak biasa. Misalnya itu digunakan untuk mendeteksi penipuan kartu kredit. Keenam adalah penambahan urutan. Digunakan untuk memprediksi suatu peristiwa berikutnya, misalnya aliran klik di situs web. Ketujuh adalah reduksi dimensi. Digunakan untuk memperkecil ukuran data. Dan yang kedelapan adalah sistem rekomendasi. Ini menghubungkan referensi orang dengan orang lain yang memiliki selera yang sama dan merekomendasikan item baru kepada mereka seperti buku atau sebuah film. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sejarah singkat Machine Learning atau ML. Arthur Samuel, seorang pionir dalam pengembangan permainan komputer dan kecerdasan buatanlah yang pertama kali mengeluarkan istilah Machine Learning ke publik pada tahun 1959. Perkembangan pembelajaran mesin tumbuh berkat berkembangnya bidang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, di mana banyak peneliti di bidang AI tertarik untuk memiliki mesin yang dapat belajar dari data. Para peneliti berusaha untuk mendeteksi masalah dengan berbagai metode simbolik, serta apa yang kemudian disebut neural network, penalaran probabilistik, dan berbagai model statistik. Sedangkan era sebelum 1920-an, Thomas Bayes atau Adrian Mary Legendre, Andrei Markov, dan matematikawan lainnya memulai penelitian yang menjadi teknik dasar pada konsep-konsep machine learning atau ML. Sejarah machine learning juga dikatakan dimulai oleh penelitian Thomas Bayes pada tahun 1763 yang dipublikasikan oleh temannya si Richard Ernst. Penelitian tersebut disempurnakan oleh First Simon Laplace sehingga sekarang dikenal dengan teorema Bayes pada tahun 1812. Selanjutnya, penelitian penting lainnya dilakukan oleh Adrian Mary Legendre, matematikawan asal Prancis, di mana dia mengembangkan metode least squares yang bertujuan untuk melakukan data fitting dengan menggunakan pendekatan aljabar pada tahun 1805, serta Andrei Markov mendeskripsikan sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis sebuah puisi. Teknik tersebut dikenal dengan Markov chains pada tahun 1913. Teori-teori mereka tersebut menjadi landasan utama untuk sebuah machine learning. Sedangkan era tahun 1940-an sampai 1950-an, pada tahun 1943, McMullough dan Pitts mengembangkan model matematis yang terinspirasi dari bagaimana otak manusia bekerja, di mana dalam model tersebut terdapat neuron-neuron yang dapat menjadi aktif atau non-aktif seperti saklar on-off. Selain itu, neuron-neuron tersebut memiliki kemampuan. Sedangkan pada era 1960 sampai 1990-an, selanjutnya penemuan fenomenal lainnya pada tahun 1962, di mana Frank Rosenblatt membuktikan bahwa
teorema perceprotan dan berhasil mengklasifikasi objek dari dua kelompok menggunakan decifcation rules. Perkembangan selanjutnya dibuat oleh Rumhard pada tahun 1986 dengan mencoba mengembangkan sistem layar tunggal atau single layer pada percepatan menjadi sistem layar jamak atau multi layers yang kemudian disebut dengan sistem backpropagation. Konsep backpropagation telah ada sebelumnya, namun Rumhard dan Hintonlah yang pertama kali mempopulerkan dan membuktikan metode ini dapat dilakukan. Setelah itu, muncul beberapa model jaringan saraf tiruan lain yang dikembangkan oleh Conohen pada tahun 1972, Hopfield 1982, dan lain-lainnya. Machine learning sebagai cabang AI. Salah satu yang sering kita temuin adalah data mining. Dapat diartikan sejumlah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan berupa relasi dan pola yang berasal dari database yang besar yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi dapat dikatakan data mining sebagai titik temu berbagai bidang lain seperti kecerdasan buatan, basis data, pengenalan pola, visualisasi data, pembelajaran mesin, statistik, dan sebagainya. Tujuan utama dari proses data mining ini adalah untuk mengekstraksi informasi dari berbagai set data dalam jumlah yang besar untuk mengubahnya dalam struktur yang tepat dan dapat dimengerti untuk penggunaan akhir. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan klasifikasi machine learning. Machine learning dapat dikelompokkan berdasarkan bagaimana cara belajar sehingga dapat melakukan tugasnya. Pembagian machine learning berdasarkan cara belajarnya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah supervised learning. Secara bahasa, supervised learning adalah pembelajaran terarah atau terawasi. Jika kita analogikan pada proses pembelajaran, komputer atau mesin akan mempelajari data training yang berisi sebuah label. Jika dianalogikan ke siswa dan guru, di mana komputer sebagai siswa yang belajar, maka guru akan meminta siswa untuk belajar dari soal yang sudah memiliki solusi dan kunci jawabannya. Contoh kasus pendeteksiannya misalnya itu pada kucing dan anjing. Ketika kita memberikan data kucing dan anjing sebagai data training, sama artinya kita menginformasikan komputer tentang contoh data kucing dan data anjing. Kemudian komputer mempelajari dengan algoritma tertentu, lalu membuat model berdasarkan data training yang berisi contoh data anjing dan kucing. Hasilnya berdasarkan contoh yang telah diberikan, komputer dapat mengelompokkan kucing dan anjing yang belum pernah dilihat. Pada intinya, ketika kita melakukan proses pembelajaran, sistem diberikan data yang berisi solusi atau hasil yang akan diinginkan atau contoh kasus yang akan diselesaikan oleh suatu sistem. Selain klasifikasi, regresi juga dapat dimasukkan sebagai pembelajaran terarah. Adapun contoh-contoh algoritma yang termasuk ke dalam kategori supervised adalah linear regression atau regresi linear, logistic regression atau regresi logistik, linear discriminant analysis atau nearest neighbors, support vector machine atau SVMS, random forest, dan neural network. Sedangkan klasifikasi yang kedua itu adalah unsupervised learning. Berbeda dengan supervised learning, unsupervised learning adalah kebalikannya, di mana proses pembelajaran dilakukan tanpa adanya petunjuk. Algoritma dalam komputerlah yang bekerja
untuk menemukan pola-pola di dalam data. Secara matematis, unsur supervised learning terjadi ketika kita memiliki sejumlah data masukan atau X dan tanpa variabel output yang berhubungan. Jika kita menggunakan analogi yang sama dengan siswa tadi, maka siswa belajar tanpa ada solusi dan jawaban yang benar. Siswa harus menemukan sendiri jawabannya. Masalah unsur supervised learning dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu asosiasi dan clustering. Sebagai contohnya itu, komputer hanya mengetahui fitur-fitur yang akan digunakan untuk membedakan kedua item tersebut, yaitu warna dan bentuk. Dengan menggunakan algoritma clustering, komputer dapat membagi item-item menjadi dua kelompok tanpa harus diberi pengetahuannya. Contohnya itu sederhana adalah K-means. Dan yang ketiga adalah reinforcement learning. Sebuah komputer akan berinteraksi dengan sebuah lingkungan yang sangat dinamis, di mana komputer tersebut harus melakukan sebuah tugas tertentu. Contohnya pada permainan catur atau self-driving car. Melalui sebuah algoritma, mesin akan mempelajari bagaimana membuat keputusan yang spesifik berdasarkan lingkungan yang berubah-ubah. Selain berdasarkan cara belajar, machine learning juga dapat dikategorikan berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap atau batch learning, atau secara langsung on the fly, online learning. Prinsip dasar dari online learning adalah menghasilkan sebuah model yang melakukan proses pembelajaran data baru secara real time atau mendekati real time. Sedangkan batch learning, data training akan dipecah-pecah menjadi beberapa, lalu setiap bagiannya akan dipelajari secara terpisah pada waktu yang berbeda. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan proses pengembangan model machine learning. Salah satunya adalah melibatkan beberapa langkah penting. Langkah pertama adalah sebuah pengumpulan data. Data adalah bahan baku dalam pembelajaran mesin dan kualitas serta kuantitasnya sangat mempengaruhi kinerja sebuah model. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pembersihan dan pra-pemrosesan suatu data. Data seringkali berisi kesalahan, mulai yang hilang atau tidak konsisten, dan perlu dibersihkan dan disiapkan sebelum bisa digunakan untuk training. Setelah data bersih dan siap, langkah selanjutnya adalah memilih algoritma yang sesuai untuk masalah yang ingin dipecahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan evaluasi dan tuning model. Evaluasi model adalah langkah krusial dalam proses pengembangan ML atau machine learning. Ini memberi kita sebuah gambaran tentang seberapa baik model bekerja pada suatu data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Yang penting untuk memastikan bahwa model kami dapat menggeneralisasi dengan baik. Ada berbagai metrik evaluasi yang digunakan tergantung pada jenis suatu masalah. Misalnya, dalam tugas klasifikasi, akurasi, presisi, recall, dan F1 score adalah metrik umum. Untuk tugas regresi, mean squared error atau MSE dan root mean squared error atau RMSE yang sering digunakan. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Paling sering kita jumpai yang pertama itu adalah mesin pencari. Bahwa seluruh mesin pencari seperti Google, Bing, dan Yandex menerapkan machine learning untuk melakukan perangkaian laman suatu website atau rekomendasi keyword, perbaikan jika ada pengejaan, dan rekomendasi keyword yang lebih baik.
Dan yang paling sering lagi kita jumpai adalah toko online dan marketplace, di mana penggunaan machine learning di marketplace ini atau toko online dapat menguntungkan penjual dan pembeli. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan penjualan, setiap akun perlu menampilkan rekomendasi produk yang sesuai dengan minat pembeli. Contoh ketiga aplikasi machine learning dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering kita jumpai juga adalah media sosial, di mana media sosial ini adalah salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh suatu masyarakat. Oleh karena itu, provider layanan media sosial ini selalu menggunakan fitur yang canggih untuk membuat penggunanya merasa mudah, aman, dan nyaman. Sebagai contoh sosial medianya adalah Facebook, WA, dan Instagram. Periklanan digital. Banyak sekali kita jumpai iklan digital yang sering lewat di sosmed atau di media sosial. Contohnya itu adalah Google AdWords, adalah media periklanan digital terpopuler di dunia. AdWords ini menampilkan iklan-iklan pada situs web yang menjadi publisher di Google AdSense. Iklan yang ditampilnya adalah iklan yang bersifat dinamis atau yang berubah-ubah. Contoh kelima, aplikasi machine learning dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai juga adalah asisten pribadi virtual. Nah, gadget telah dilengkapi dengan asisten pribadi virtual, baik laptop maupun smartphone. Misalnya, Cortana di Microsoft Windows, Siri di iPhone, dan Google Now di Android. Asisten virtual ini dapat membantu sebuah penggunanya untuk melakukan pencarian di suatu internet. Bisa menanyakan jalan, menanyakan cuaca, melakukan panggilan sebuah telepon, hingga membuka aplikasi di sebuah Windows. Cortana bahkan mempelajari penggunanya untuk memberikan rekomendasi perintah yang akan dilakukan. Nah, contoh aplikasi machine learning selanjutnya yang sering kita jumpai juga ada yang namanya penyaring pesan spam, di mana machine learning memegang andil yang sangat besar untuk melakukan sebuah penyaringan atau filter spam baik di suatu email, website, hingga media komunikasi yang berbasis sebuah software terinstall. Algoritma pohon keputusan atau decision tree merupakan cikal bakal dari algoritma spam filtering untuk menentukan suatu pesan termasuk spam atau bukan. Nah, contoh lain aplikasi machine learning yang sering kita jumpai juga adalah mobil kendali otomatis. Mobil kendali otomatis ini merupakan penerapan serta pengembangan dari machine learning, yaitu machine vision, di mana mobil kendali otomatis ini merupakan suatu penerapan machine learning yang kompleks dan dengan risiko langsungnya yang tinggi. Banyak hal yang harus dipelajari oleh sebuah mobil, mulai dari rambu-rambu lalu lintas, arah, dan tujuan, kondisi jalan, traffic light, kondisi manusia sekitarnya, dan sensor lainnya yang terintegrasi. Contoh kasus dan pengembangan dari machine learning ini, yang pertama adalah sistem rekomendasi suatu produk. Nah, kasusnya itu adalah pada sebuah platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, menggunakan machine learning untuk merekomendasikan produk kepada seorang pengguna berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian mereka. Pengembangannya sendiri adalah algoritma machine learning menganalisis data pengguna seperti produk yang dilihat, dibeli, dan diberi peringkat untuk mengidentifikasi pola dan referensi. Kemudian, suatu sistem merekomendasikan produk yang
kemungkinan besar diminati oleh seorang pengguna. Contoh kasus dan pengembangan machine learning yang sering kita jumpai juga adalah deteksi penipuan keuangan. Kasusnya itu adalah di mana bank dan perusahaan kartu kredit menggunakan machine learning untuk mendeteksi sebuah transaksi yang mencurigakan dan berpotensi penipuan. Nah, pengembangannya itu adalah algoritma machine learning menganalisis pola transaksi serta jumlah, lokasi, dan waktu untuk mengidentifikasi anomali yang mungkin mengindikasikan sebuah penipuan. Contoh kasus dan pengembangan machine learning di kehidupan sehari-hari juga yang sering kita jumpai adalah diagnosis medis. Kasusnya itu adalah dokter menggunakan machine learning untuk membantu mendiagnosis suatu penyakit seperti kanker dengan menganalisis gambar medis dan data seorang pasien. Pengembangannya itu adalah bahwa algoritma machine learning dilatih dengan data medis yang besar untuk mengidentifikasi pola dan fitur yang terkait dengan penyakit tertentu. Nah, contoh kasus dan pengembangan machine learning lainnya itu yang sering juga kita lihat adalah keamanan cyber. Kasusnya itu adalah sebuah perusahaan keamanan cyber menggunakan machine learning untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber seperti malware dan intrusi jaringan. Sedangkan pengembangannya adalah algoritma machine learning menganalisis data lalu lintas jaringan dan aktivitas pengguna untuk mengidentifikasi perilaku yang mencurigakan dan berpotensi sangat berbahaya. Nah, contoh kasus lainnya itu adalah pengenalan wajah, di mana kasusnya itu sistem keamanan menggunakan pengenalan wajah untuk mengidentifikasi individu yang diizinkan masuk ke gedung atau area tertentu. Sedangkan pengembangannya itu adalah algoritma machine learning menganalisis gambar wajah untuk mengidentifikasi fitur unik dan membandingkannya dengan database wajah yang dikenal prediksi suatu cuaca. Kasusnya adalah sebuah organisasi meteorologi menggunakan machine learning untuk memprediksi cuaca dengan lebih akurat. Tujuannya adalah untuk memberikan sebuah informasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat dan membantu dalam pengambilan keputusan penting. Sedangkan pengembangannya adalah model machine learning seperti Recurrent Neural Network atau RNN dan Convolution Neural Network atau CNN digunakan untuk menganalisis data cuaca dari berbagai sumber. Pengembangan terus berlanjut untuk meningkatkan akurasi prediksi jangka panjang dan memprediksi kejadian cuaca ekstrim. Contoh kasus dan pengembangan machine learning lainnya adalah pengembangan obat. Kasusnya itu adalah di mana perusahaan farmasi menggunakan machine learning atau ML untuk menganalisis data genetik dan molekuler untuk menemukan obat baru. Sedangkan pengembangannya itu obat yang lebih personal dan efektif berdasarkan profil genetik individu. Robotika industri. Kasusnya itu adalah robot di suatu pabrik menggunakan machine learning atau ML untuk melakukan tugas-tugas kompleks seperti perakitan atau inspeksi kualitas. Seperti pada gambar di bawah ini. Dan pengembangannya adalah robot yang dapat belajar dan beradaptasi dengan tugas-tugas baru secara mandiri. Dan juga optimasi rantai pasokan. Kasusnya itu adalah sebuah perusahaan logistik menggunakan ML untuk memprediksi permintaan dan mengoptimalkan rute pengiriman. Sedangkan pengembangannya itu adalah rantai pasokan yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar dan gangguan. Dan contoh terakhir dari kasus dan pengembangan
machine learning di kehidupan sehari-hari itu adalah pemrosesan bahasa alami atau NLP dalam sebuah pencarian. Kasusnya itu adalah di mana mesin pencari seperti Google menggunakan NLP untuk memahami maksud pengguna dan memberikan hasil yang relevan. Sedangkan pengembangannya adalah pencarian yang lebih kontekstual dan personal berdasarkan riwayat dan referensi seorang pengguna. Sekian video penjelasan materi machine learning dari saya, Imelda Regina Siswi dari Prodi Teknik Informatika. Semoga bermanfaat.